Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Sefaturiska. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penetapan harga. Yang pertama adalah pengertian dari harga. Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan di mana elemen yang lain mendapatkan biaya. Sedangkan pengertian dari penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima perusahaan atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya adalah tahap-tahap penetapan harga. Menurut William J. Stanton, bahwa penetapan harga memiliki 5 tahap, yaitu yang pertama, mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan. Yang kedua, barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Yang ketiga, strategi harga. Yang keempat, mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Yang kelima, mengestimasi untuk permintaan barang. Selanjutnya adalah metode penetapan harga. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang atau jasa. Prosedur dalam menetapkan harga. Yang pertama, memilih tujuan dalam penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Yang kelima, metode penetapan harga. Yang keenam, memiliki harga akhir. Pengaruh penetapan harga. Salah satu komponen dari bauran pemasaran adalah harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya dipengaruhi oleh tingkat harga jual yang dikenaikkan kepada konsumen. Harga merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan dan memperluas pasarnya. Tujuan penetapan harga. Pada dasarnya ada 5 jenis tujuan penetapan harga menurut Kotler dan Keller, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bertahan. Yang kedua, laba saat ini maksimum. Yang ketiga, pangsa pasar maksimum. Yang keempat, marketing skimming pricing. Yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Prosedur penetapan harga. Metode penetapan harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan harga markup. Yang kedua, penetapan harga tingkat pembelian sasaran. Yang ketiga, penetapan harga nilai anggapan. Yang keempat, penetapan harga nilai. Yang kelima, penetapan harga going rate. Yang keenam, penetapan harga jenis lelang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rega Nosa Yonanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Nosa Yonanda ingin menjelaskan tentang pengaruh penetapan harga. Salah satu komponen dari bauran pemasaran adalah harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya dipengaruhi oleh tingkat harga jual yang dikenaikkan kepada konsumen. Harga merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan dan memperluas pasarnya. Tujuan penetapan harga pada dasarnya ada 5 jenis. Tujuan penetapan harga menurut Kotler dan Kettler yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan bertahan. 2. Laba saat ini maksimum. Pangsa pasar maksimum. Market skimming pricing dan kepemimpinan kualitas produk. Prosedur penetapan harga. Metode penetapan harga adalah sebagai berikut. 1. Penetapan harga markup. 2. Penetapan harga tingkat pembelian sasaran. 3. Penetapan harga nilai anggaran. 4. Penetapan harga nilai. 5. Penetapan harga going rate. Dan 6. Penetapan harga jenis lelang. Penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebagai harga jual yang telah disepakati. Sedangkan volume penjualan merupakan hasil dari kegiatan penjualan yang dilakukan perusahaan dalam usahanya mencapai sasaran yaitu memaksimalkan laba.
Jenis-jenis penjualan dapat dikelompokkan sebagai berikut: trade selling, missionary selling, technical selling, new business selling, responsive selling. Tahapan-tahapan penjualan menurut swasta. Tahapan-tahapan penjualan adalah sebagai berikut: 1. Persiapan sebelum penjualan. 2. Penentuan lokasi pembeli potensial. 3. Pendekatan pendahuluan. 4. Melakukan penjualan. Dan 5. Pelayanan purna jual. Perkenalkan, nama saya Sulia. Di sini saya akan menjelaskan poin D dan poin E. Poin D yaitu pengertian diskriminasi harga. Diskriminasi harga yaitu kebijakan untuk memperlakukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis barang yang sama di segmen pasar. Jadi, diskriminasi harga terjadi jika produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda. Diskriminasi harga dapat dipahami lebih baik dengan memperkenalkan konsep surplus konsumen. Poin selanjutnya, poin E, jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Diskriminasi harga derajat pertama dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan reservation price atau willingness to pay. Masing-masing konsumen dibedakan pada kemampuan daya beli masing-masing konsumen. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Pada diskriminasi harga derajat kedua dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau lot produk yang dijual. Diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai reservation price konsumen. Yang ketiga, diskriminasi harga derajat ketiga. Diskriminasi harga derajat ketiga dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen berdasarkan reservation price masing-masing kelompok konsumen. Kelompok konsumen dapat dibedakan atas lokasi, geografis, maupun karakteristik konsumen seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Konsep harga dalam ekonomi Islam. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Ajaran Islam memperhatikan pada mekanisme pasar yang sempurna, khususnya terhadap harga yang adil, karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Terdapat beberapa norma, etika agama, dan peri kemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar yang sesuai dengan syariah. Hal tersebut yaitu, yang pertama, menghindari jual beli barang yang diharamkan oleh agama Islam. Yang kedua, bersikap benar, jujur, dan amanah. Dan ketiga, menegakkan keadilan. Keempat, kasih sayang terhadap sesama. Dan yang terakhir yaitu menegakkan toleransi dalam persaudaraan.